di hadapannya. Dia ciptakan kau sungguh gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Yang terkulai takkan dimakannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah takkan dipadamkan. Dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan. Berharga bagi Allah, tiada yang takut kehendak di hadapannya. Dia ciptakan kau sungguh gambarnya, sungguh berharga kau bagi dia. Berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Shalom, puji nama Tuhan, keluarga besar GBI Sola Gracia. Oleh kasih anugerah Tuhan semata-mata kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, dan kita optimis di bulan Oktober kasih anugerah Tuhan, kekuatan dari Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita sekalian.
Baik, dalam bulan Oktober ini kita akan membahas satu tema yang sangat baik, yaitu tema yang akan mempengaruhi bagaimana kita menghadap Tuhan, bagaimana kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, yaitu korban persembahan. Saudara, sebelum kita membahas, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu kami boleh ada di awal bulan memasuki bulan yang baru, bulan Oktober, bulan di mana Engkau beracara dalam hidup kami, kekuatan kuasa-Mu, mujizat-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau belajar di bulan Oktober ini bagaimana kami memberikan korban persembahan yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan hati Tuhan dan benar di dalam pandangan mata Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati. Engkau mengurapi setiap kami, hamba yang menyampaikan firman maupun jemaat di rumah. Kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang kekasih, kita akan masuk dalam tema korban persembahan, dan ayat yang akan kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita juga sedang menghadapi perjamuan kudus, lambang dari pengorbanan Kristus buat saudara dan saya. Apa yang kita patut pelajari di hari-hari ke depan sepanjang bulan Oktober, kita membahas bahwa persembahan itu yang berkenan, yang hidup, yang kudus, ya adalah persembahan hidup kita seutuhnya. Maka di sini dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Dalam tubuh yang nampak ini, dari rambut kepala sampai telapak kaki, dalam tubuh yang terlihat, saudara gembala, saudara pendeta Elizabeth, dalam tubuh ini ada jiwanya, ada rohnya, ya ada fisiknya yang terlihat dari rambut sampai telapak kaki. Nah, Tuhan mau keadaan, seluruh keberadaan tubuh kita menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Ya, baru yang lain-lain di luar dari tubuh jiwa roh kita yang harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita melihat selanjutnya dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2, di sana ada percakapan antara Allah dengan Abraham, ya. Allah mengajar Abraham. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kita melihat di sini, saudara tahu bagaimana Abraham, Sarah berdoa untuk mendapatkan keturunan. Perlu proses yang panjang sampai di hari tua baru mendapatkan anak, yaitu satu anak yang sangat dikasihi, namanya Ishak, ya. Nah, saudara membayangkan ketika kita menginginkan sesuatu, kita berjuang, ya, sampai akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lalu tiba-tiba ada orang datang minta itu. Bagaimana? Saudara menabung untuk misalnya beli motor. Setelah saudara tabungannya cukup, berhemat, saudara tahan
mau jalan sana sini makan enak, saudara hemat sampai senilai harga motor, dan saudara dapatkan motor itu, saudara bawa pulang motor itu. Tiba-tiba ada keluarga kita yang datang bilang begini, aduh saya ini kerja jalan kaki, saya ini susah sekali. Lalu dia lihat motor kita dan dia bilang, saya bawa ya motornya untuk saya. Saudara pasti akan bilang apa? Wah, ini saya berkorban, saya hemat-hemat, saya pengeluaran saya hitung banget, makan saya perkecil dana semua kebutuhan hidup saya untuk saya dapat motor ini. Lalu tiba-tiba kau minta begitu saja. Pasti saudara tidak rela, bukan? Marah-marah iya sama yang mintanya. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham dan Sarah berjuang ya untuk memiliki seorang anak. Sampai-sampai Sarah menyuruh Abraham tidur sama Hagar supaya dapat keturunan. Dan di tengah-tengah kebutuhan pergumulan untuk seorang anak, tanda kasih dalam hidup rumah tangga, Tuhan berikan di hari tua mereka seorang Ishak. Lalu apa yang terjadi? Di tengah sukacita memperoleh anak, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Kalau ada kata korban pasti dibayar dengan kesakitan. Ya. Kalau ada kata pengertian kata korban itu bukan cuma dibayar dengan kesakitan, bisa dengan penumpahan darah. Ya, di sana engkau letakkan nantinya di satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham sudah lama mencintai Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dia membawa Ishak ke gunung yang ditunjuk untuk melaksanakan instruksi Tuhan. Kita tahu akhir ceritanya Tuhan menyediakan domba jantan pengorbanan dan menyelamatkan Ishak. Tetapi yang jadi teladan buat saudara dan saya di sini adalah Abraham membuktikan cintanya kepada Tuhan untuk berkorban, bahkan untuk putra yang telah ia tunggu bertahun-tahun. Kenapa dikatakan korban persembahan? Bukan cuma persembahan saja. Artinya persembahan yang diberikan dengan pengorbanan, ada kesakitan, ada harga yang harus dibayar waktu membawa persembahan itu. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan yang dibawa kepada Tuhan, yang kita berikan dengan apa? Ada kesakitan, ada pengorbanan di dalamnya. Makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Artinya itu jadi satu korban. Apa yang saudara korbankan? Kesenangan saudara, kedagingan saudara, kita harus menyangkal semuanya itu supaya hidup kita menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau tubuh, jiwa, rohnya ini masih kotor, pikiran masih kotor, apa yang diimpikan ke depan penuh dengan kejahatan, tipu muslihat, ya kita belum membawa korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Abraham memiliki satu-satunya anak yang didapat di hari tuanya, tetapi ketika Tuhan meminta, dia tidak berbantah-bantah. Dia membawa Ishak ke gunung yang ditunjukkan Tuhan untuk menjadi korban persembahan. Ada kesakitan. Saya percaya sepanjang perjalanan mendaki gunung itu, Gunung Moria itu, pasti Abraham hatinya hancur. Dan tidak mungkin dia membisu dengan Ishak. Sepanjang jalan pasti mereka akan bercakap-cakap. Mungkin saja Ishak menanyakan, Bapak, kita naik ke gunung ini kita mau bikin mezbah korban bakaran, karena ibadah pada zaman itu
ketika datang kepada Tuhan membawa korban yang dikorbankan biasanya domba di atas mezbah, dibunuh, darahnya tercurah di atas mezbah. Pasti anaknya bertanya, "Bapak, tong naik ke gunung ini baru mana dombanya yang kita mau taruh di atas mezbah?" Bayangkan kalau anak itu adalah anak saudara, pasti saudara sudah dengan air mata sepanjang pendakian menuju mezbah korban itu. Tetapi karena kecintaannya kepada Tuhan, dia memiliki ketaatan kepada Tuhan, dia tetap melaksanakan. Dan di sanalah imannya diuji Tuhan. Lalu Tuhan menggantikan Ishak dengan domba di semak-semak Tuhan siapkan. Jadi ada kesakitan, ada air mata, ada darah yang dikorbankan ketika kita memberi kepada Tuhan. Penyangkalan diri itu bukan hal yang mudah. Kesenangan-kesenangan duniawi itu begitu melekat di mata kita, di hati kita, di keinginan-keinginan kita. Ada korban, ada darah, ada penyangkalan diri. Lalu kita juga melihat dalam Perjanjian Lama ada kisah yang sangat tragis, ya, yaitu tentang Yefta orang Gilead berjanji kepada Allah ketika dia maju melawan bangsa Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran." Saudara bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 sampai 31. Nah, perhatikan saudara, ya, ketika Yefta mau berperang, ya, dia minta keselamatan, dia minta kemenangan dari Tuhan. Lalu dia bernasar, "Tuhan, kalau aku menang menaklukkan Bani Amon, aku selamat. Dan ketika aku pulang, siapa yang keluar, apa yang keluar pertama dari rumahku, itu akan kujadikan korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan." Lalu peperangan terjadi, Tuhan menyertai, Yefta menang, dan sekarang dia pulang dengan sorak-sorai kemenangan berperang. Ketika dia kembali ke rumah, putri Yefta satu-satunya anaknya datang menari dari rumah untuk menyambut ayahnya yang menang perang. Yefta sekalipun sangat sedih, tetapi dia tetap setia pada sumpahnya, meskipun itu berarti pengorbanan putrinya. Yefta menepati janji. Wah, saudara, ini kisah yang heroik sekali, ya. Saudara bayangkan, dia pikir ketika dia menang, lembunya yang keluar, sapinya yang keluar, atau domba yang keluar, atau budaknya, karena budak itu kan tidak punya hak, ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Penyambutan kemenangan perang ini didahului dengan putrinya keluar rumah menari-nari karena kemenangan, tarian kemenangan perang ayahnya. Dan putrinya itu dipersembahkan, dibunuh jadi korban persembahan kepada Tuhan. Abraham hanya diuji imannya, anaknya diganti dengan domba, tapi Yefta harus mengorbankan putri satu-satunya. Ada kesakitan, milik kesayangan satu-satunya, sampai diperjelas putri satu-satunya, anak satu-satunya. Kalau anak 5 dikorbankan 1, ya masih ada 4, ini cuma 1. Kita tidak melihat dari sisi betapa kejamnya Tuhan, bukan. Tetapi ini gambaran ketika kita memberi kepada Tuhan, ada kesakitan. Itulah korban yang berkenan kepada Allah. Tuhan tidak
melihat besar kecilnya yang kita korbankan. Tetapi yang Tuhan lihat adalah yang kita korbankan itu wujud cinta kita yang amat dalam kepada Tuhan, yang tidak bisa dibandingkan cinta kita kepada suami, yang tidak bisa dibandingkan cinta kita kepada anak, kepada cucu, pada orang tua. Cinta kepada Tuhan itu segala-galanya di atas cinta-cinta yang ada di dunia ini, yang bisa berkhianat, yang bisa membodohi, yang bisa menyakitkan. Ada suami yang membodohi istri, meninggalkan tanggung jawab. Ada istri yang berselingkuh, tidak setia pada janji nikahnya. Ada orang yang setia pada pasangannya, mengasihi suami, mengasihi istri. Saking mengasihi istri dan suami sampai sibuk terus mengurus rumah tangga, istri, suami, anak, tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Saudara ingat waktu ada orang mau mengikuti Yesus, diajak untuk ikut Yesus, dikatakan barang siapa yang tidak menyangkal ayahnya, ibunya, sanak saudaranya, dia tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya kita mengasihi orang tua kita mengasihi suami kita mengasihi istri kita mengasihi anak kita. Tetapi di atas kasih itu ada kasih yang tidak bisa ditawar dikurangi. Kasih yang harus kita wujudkan dengan cara penuh dengan pengorbanan. Apapun akan kubuat, apapun akan aku kerjakan, kalau itu menyenangkan hati Tuhan. Lebih daripada mengasihi istri, suami, anak. Maka ketika dikatakan Tuhan Yesus, ibu dan saudaramu ada di luar, ketika Yesus sedang mengajar di bait suci, Tuhan Yesus katakan apa? Ibu dan saudaraku ialah mereka yang melakukan kehendak-Ku. Ketika seseorang diajak mengikuti Yesus, dia katakan, saya pulang dulu, saya akan berpamit kepada orang tua. Maka keluarlah firman yang mengatakan, barang siapa tidak menyangkal ayah ibunya. Ayat itu keluar ketika seseorang diajak bersama Yesus, masih terlalu memikirkan ibunya, ayahnya. Artinya Tuhan mau cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan dengan pengorbanan dalam segala-galanya. Ya, lebih daripada pengorbanan seorang kekasih. Karena cintanya dikatakan gunung kudaki, lautan ku seberangi. Lebih daripada itu, saat kita mengasihi Tuhan, bahkan harta satu-satunya milik kesayangan, kalau Tuhan minta, kita tidak bisa katakan tidak. Kita benar-benar mau berkorban, memberikan korban persembahan yang berkenan. Bahkan itu ada pengorbanan, ada kesakitan. Mari saudara yang kekasih, di atas pengorbanan, baik dalam bentuk materi mungkin untuk pekabaran Injil, ya, baik itu pengorbanan untuk orang yang kesusahan, untuk operasional gereja, semua saudara korbankan. Itu dikatakan korban karena saudara betul-betul ada bagian yang diambil dari hidup kita, dikorbankan. Itu baru persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi dengan merem karena uang banyak, ambil, lepas di sana, itu namanya bukan korban, karena itu berkelimpahan dan saudara bisa memberi. Cuma kalau dalam berkekurangan seperti di saat COVID Corona seperti ini, apakah saudara masih bisa memberi? Apakah saudara tetap mengembalikan milik Tuhan? Apakah saudara masih bisa berkorban kepada orang yang berkebutuhan? Apakah saudara bisa menunjukkan kasih kepada Tuhan? Nah, ini yang dituntut dalam pengorbanan. Ada banyak kisah tentang pengorbanan di Alkitab. Baik perjanjian lama, perjanjian baru.
Bagaimana Kain dan Habil memberikan persembahan, itu juga pernah saya bahas dan akan kita ingatkan lagi di minggu-minggu berikutnya. Tetapi yang jelas di atas semua pengorbanan adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya engkau dan saya diselamatkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan ingat darahnya dikorbankan, hidupnya dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya. Itulah pengorbanan yang paling sempurna. Maka dikatakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai. Wow, saudara, apapun di dunia ini bisa kita kejar, kita raih, kita dapatkan, ya. Tetapi tidak ada yang termahal, yang tidak ternilai, tidak bisa kita beli, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran firman-Mu, bagaimana kami memberikan korban persembahan. Kami akan belajar mulai dari minggu pertama ini dan minggu-minggu selanjutnya, dan biarlah Tuhan kami pada akhirnya bisa membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Terima kasih untuk teladan bagaimana Engkau berkorban di atas kayu salib bagi kami semua, sehingga kami boleh diselamatkan. Izinkan hamba sebagai gembala memimpin sakramen perjamuan kudus. Izinkan jemaat-Mu Tuhan layakkan untuk menerima perjamuan kudus, dan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu kami dilayakkan, kami diingatkan lagi untuk kemenangan, perdamaian dengan kerajaan surga, dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang kekasih, mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Menjadi dasar dari sakramen ini 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara angkat hosti lebih tinggi dari saudara punya kepala. Tanda kita mengucap syukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara aminkan bahwa tubuh Tuhan yang satu itu telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan saudara dan saya. Telah dipecah-pecahkan untuk kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan mari kita mengucap syukur dengan rasa hormat. Kita makan hosti sebagai lambang tubuh Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, mari kita angkat anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara aminkan, ketika tubuhnya terpecah-pecah,
Dari sana mengalir darah, bilur-bilurnya. Dan darah itulah yang menyelamatkan, membayar lunas kesalahan dosa saudara dan saya. Darah itu yang menyucikan hati, pikiran, keberadaan kita. Darah ini juga yang membawa perlindungan keluar masuknya kita kemanapun kita bergerak. Terima kasih Tuhan. Siapkan anggur ini saudara, angkat dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita minum di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Masing-masing kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena darah Kristus boleh menyelamatkan kami, mengantar kami berjalan memasuki bulan Oktober, bulan yang baru. Darah akan melindungi seluruh keberadaan keluarga kami. Darah ini juga yang melindungi keluar masuknya kami. Darah ini juga yang menyembuhkan sakit penyakit, melepaskan kami dari segala bentuk penyakit, melindungi kami dari virus corona, melindungi kami dari penyakit apapun Tuhan. Dan darah ini lebih daripada melindungi, adalah menyelamatkan kami, membawa kami diperdamaikan dengan Bapa di surga, membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu pada hari Maranatha, kedatangan Kristus kali yang kedua. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih dan terima kasih. Kami namakan ini bulan kemenangan bagi umat-Mu GBI Sola Gracia. Ini bulan di mana mujizat Tuhan dinyatakan. Bulan kami makin kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Bulan berpengharapan kepadamu, penyerahan diri total. Bulan kami memberi persembahan yang berkenan kepadamu, persembahan yang hidup, yang berkenan, yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkati para suami-suami, diberkati para istri, anak-anak dalam perkuliahan, dalam studi. Tuhan memberkati anak-anak yang sudah bekerja karir, anak-anak-Mu Tuhan terus di bawah Tuhan berprestasi. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, masalah yang terjadi dalam perekonomian, dalam pekerjaan, Tuhan turun tangan. Ada pembelaan dari Tuhan dan ada mujizat Tuhan terjadi. Kami makin kuat, tegar ya Tuhan di dalam Engkau, dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih juga jemaat memberi persembahan dalam ibadah ini. Diberkati semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan jemaat-Mu, jauhkan dari segala kerugian, dari segala kegagalan, orang-orang yang mau merugikan, berbuat curang kepada usaha pekerjaan jemaat-Mu. Ada pembelaan dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan jemaat GBI Sola Gracia cakap mengelola setiap berkat sekecil apapun Tuhan. Setiap berkat-berkat yang Kau berikan dikelola, dikembangkan dengan takut akan Tuhan. Dan dibuat kami berhikmat dalam menggunakan setiap berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Diberkati Tuhan aktivitas kami sehari-hari, kesehatan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami dikendalikan lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan melihat banyak hal di bulan Oktober ini dan tidak akan menggoyahkan iman percaya kami, tapi kami makin memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan buat kota Jayapura, penanganan COVID. Kami berdoa untuk provinsi ya Tuhan, semua yang sedang dikerahkan untuk menangani Tuhan pasien COVID-19 yang sedang dirawat di kota ini. Tuhan berikan kesembuhan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk tim medis, dokter ya Tuhan, yang menangani COVID, baik di rumah sakit, di hotel, di tempat karantina, semua Tuhan turun tangan,
memberikan proteksi darah-Mu kepada setiap tim medis yang bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk juga kebijakan pemerintah mulai dari pusat, presiden ya Tuhan, kabinet menterinya, semua kebijakan-kebijakan Tuhan mengarah kepada kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami memberkati Tuhan tanah Papua di mana kami tinggal, hidup, kami beribadah di atasnya. Engkau mengasihi, Engkau tahu kebutuhan kami, umat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di tanah Papua ini. Kami menyerahkan masa depan Papua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang terbaik Kau akan nyatakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat Gereja Bethel Indonesia. Pada tanggal 5 Oktober kami akan bertambah lagi usia dalam keberadaan sejarah Gereja Bethel Indonesia. Di negeri Indonesia juga Tuhan, di beberapa negara yang ada. Biarlah pekabaran Injil, pelayanan diakonia, pelayanan pendidikan, seluruhnya dapat dikerjakan oleh Gereja Bethel Indonesia Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi organisasi gereja lainnya, menjadi berkat untuk negara bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari pagi ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.